sektor nikel kayak gitu. Jadi emas, jadi ada masa-masa siklusnya kayak gitu. Nah, masuk ke dari industri, sektor tadi udah ke laporan keuangan ke perusahaannya. Yang pertama yang harus kita ketahui untuk menganalisa perusahaan apa yang ingin kita beli ketika kita udah tahu sektor apa yang ingin kita tuju, misalkan infrastruktur gitu karena ada SPF yang paling gampang aja ya. Berarti yang harus kita analisa dari perusahaan itu adalah laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan fungsinya ada dua, teman-teman. Jadi kalau yang dari non ekonomi udah tahu, biar tahu. Yang pertama itu fungsi internalnya untuk manajemen, pemilik perusahaan sama karyawan. Untuk eksternalnya itu untuk kreditur yang memberi utang, investor ya kita, salah satunya meskipun investor retail ya, tapi itu juga berguna buat kita. Terus pemerintah untuk bayar pajak, untuk mencatat penghasil pajaknya itu dari mana aja gitu. Terus dari pemasok, terus konsumen. Langsung aja isi laporan keuangan itu secara lengkapnya itu ada 5. Ada yang namanya laporan posisi keuangan atau neraca bahasa awamnya, atau bahasa Inggrisnya kalau teman-teman download di Bursa Efek itu namanya balance sheet. Terus ada laporan laba rugi atau income statement. Terus ada laporan arus kas, cash flow statement. Terus ada laporan perubahan ekuitas, terus ada catatan atas laporan keuangan. Nah, terus pertanyaannya, kalau kita mau berinvestasi, harusnya kita baca yang mana? Nah, nggak perlu sebenarnya harus dibaca semua ya, kalau menurut aku ya. Apalagi yang investasinya misalkan time frame-nya tidak terlalu panjang gitu. Kecuali teman-teman yang mau panjang misalkan 2 tahun di hold, itu baru harus dibaca semuanya ya. Jadi yang paling penting itu adalah laporan posisi keuangannya bagaimana. Terus yang kedua laporan arus kas, baru laporan laba rugi. Jadi 3 laporan ini yang penting. Nah, tapi kalau teman-teman mau lebih tahu metodenya, kebijakannya, kok bisa sih ini diakui sebagai laba, kok bisa sih ini diakui sebagai rugi. Nah, teman-teman bisa dibaca di catatan atas laporan keuangan ataupun notes-nya. Gitu. Terus limitation ataupun keterbatasan dari laporan keuangan itu yang pertama adalah tidak mencerminkan nilai sekarang. Contohnya nanti laporan keuangan Unilever yang kuartal 4 2020 yang 1 tahun udah keluar gitu. Itu kan yang terjadi kemarin. Siapa tahu ada insiden-insiden atau ada event-event tertentu di 3 bulan awal 2021 ini, itu kan akan mengubah penjualannya, akan mengubah bebannya seperti itu, akan mengubah perubahan aset seperti itu. Jadi meskipun laporan keuangan itu bisa kita analisa, tapi itu tidak bisa mencerminkan nilai sekarang. Yang kedua itu adalah tidak mencerminkan nilai satuan uang. Jadi konsepnya sama ya, karena kan itu udah masa lampau historis kayak gitu. Nah, setelah kita udah tahu laporan keuangan itu isinya apa aja, yang berikutnya adalah rasio keuangan. Nah, rasio keuangan yang pertama itu adalah rasio likuiditas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga financial leverage ratio, terus berikutnya itu adalah rasio profitabilitas. Nah, jadi yang pertama rasio likuiditas itu fungsinya adalah untuk menunjukkan si perusahaan itu mampu nggak sih membayar kewajiban jangka pendeknya. Terus rasio aktivitas, apakah dia perusahaan yang efisien. Terus financial leverage ratio ataupun solvabilitas biasanya sering disebut ya. Apakah perusahaan itu bisa membayar kewajiban ataupun utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Jadi kan utang itu ada utang lancar sama utang jangka panjang ya. Terus rasio profitabilitas, seberapa mampu si perusahaan ini untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dengan meleverage ataupun mendayagunakan seluruh aset dan modal yang dimiliki. Nah, rasio likuiditas itu yang paling penting atau yang paling sederhana yang bisa teman-teman lihat itu adalah teman-teman current ratio, cash ratio, quick ratio. Rumusnya itu teman-teman pasti udah gampang lah mencari rumusnya itu. Tapi untuk melihatnya nih, karena sekarang zamannya teknologi teman-teman,
Teman-teman nggak usah perlu tahu rumusnya. Cukup yang mengetahui rumusnya itu adalah anak akuntansi yang akan menyusun laporan keuangan, karena itu ribet banget. Gitu. Tapi kalau mau belajar, monggo. Tapi nanti aku tunjukin gimana mengakses datanya secara langsung. Gitu. Terus rasio aktivitas, poin-poin rasio yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah total asset turnover, ada inventory turnover, ada account receivable turnover. Jadi total asset turnover ini adalah maksudnya bagaimana sih perusahaan itu mendaya gunakan seluruh asetnya untuk mencapai tujuannya seperti itu. Jadi dia efisien nggak nih memperdaya gunakan asetnya. Terus inventory itu maksudnya memperdaya gunakan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Receivable bagaimana dia mengelola piutang. Terus rasio leverage atau solvabilitas. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan rasio total debt to asset ratio. Yang kedua itu adalah total debt to equity ratio. Jadi untuk melihat datanya secara langsung rasio-rasionya biar nggak usah ya. Tapi kalau mau ngitung sendiri boleh banget juga gitu. Siapa tahu ada yang rajin gitu ya. Oke, yang paling gampang itu bisa teman-teman buka di websitenya ini nih, ataupun website di sekuritas masing-masing ya. Karena saya bukan orang sekuritas, jadi sekuritas apapun sama aja. Nah, jadi ini di RTI ini aplikasinya ya aplikasi Bursa Efek gitu. Jadi misalkan tadi tuh, nah ini di sini udah ada nih. Jadi ini rasio profitabilitas, ada gross profit margin langsung kelihatan. Ini contohnya kan Bank BRI ya. Profit margin, operating profit margin, earning net profit margin, dividend payout ratio, earning per share gitu, revenue per share, price to book value berapa, price to cash flow, price to sales ratio, dividend yield. Nah, cuman di sini yang aku akan jelasin adalah secara praktisnya, maksudnya bagaimana sih kita menggunakan rasio-rasio ini. Misalkan begini, gross profitability ratio, yang perusahaan yang bagus itu adalah kalau teman-teman bandingkan dia dengan periode sebelumnya, itu kalau bisa dia bertumbuh ataupun konsisten. Itu yang paling harus diingat ya. Lalu adalah ROE. ROE ini yang paling harus di salah satu rasio penting juga. Jadi return on equity itulah bagaimana si perusahaan ini bisa mengembalikan modal yang kita invest di perusahaannya. ROE yang bagus dari perusahaan itu adalah ROE yang ya tentunya ROE-nya itu harus gede ya dibandingkan kompetitornya. Misalkan Bank BRI, ROE Bank BRI 9,79%. Lalu kita bandingkan dengan kompetitornya, misalkan dengan Bank Mandiri, dengan Bank BCA, dengan Bank BNI, dengan Bank CIMB Niaga, seperti itu. Jadi kita bandingkan, ternyata Bank BRI oke nih di antara kompetitornya. Terus begitu juga return on asset. Lalu debt to equity ratio, rasio cara menganalisa debt equity ratio ini adalah DER-nya itu harus kecil seperti itu. Nah, terus kalau di materi juga aku menjelaskan rasio namanya rasio valuasi seperti ini. PER, PBV, sama PCF sebenarnya yang penting, price to cash flow ratio. Jadi teman-teman, PER itu sama PBV itu di sini yang kadang-kala orang banyak itu salah mempersepsikan seperti itu. Misalkan nih, ada yang mengatakan PER yang bagus itu adalah PER yang di bawah 15. Tidak selamanya seperti itu, teman-teman. Kenapa? Karena rumus PER itu price dibagi EPS. Jadi bisa aja kan dia PER-nya itu kecil karena memang dia harganya lebih murah, tapi EPS-nya juga nggak gede-gede banget kayak gitu pembandingnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi sebelum menganalisa PER-nya itu yang harus kecil, kita harus perhatikan EPS-nya dari periode ke periode itu bertumbuh nggak? Misalkan kayak gini nih, BRI ini bertumbuh nggak? Jadi yang perhatikan di pertama itu EPS-nya dulu nih, bertumbuh nggak? Karena EPS ini kan berarti pendapatannya si perusahaan. Nah, baru PER-nya. PER-nya itu lebih kecil, harusnya lebih, ketika udah EPS-nya bertumbuh, baru kita analisa secara rasio valuasinya. PER-nya itu harus lebih kecil dibandingkan kompetitornya, seperti itu. Lalu PBV.
PBV itu yang lebih untuk ke teman-teman kalau teman-teman yang menganut ke value investing sebenarnya. PBV sama PCF ya, price to cash flow ratio. Kenapa? Karena PBV itu sama dengan nilai buku dari perusahaan itu kayak gitu. Jadi teman-teman kalau PBV, kalau yang teman-teman yang suka berinvestasi di saham yang value-nya masih under value, yang harus diperhatikan itu adalah PBV sama PCF. Jadi kalau PBV yang untuk yang under value itu yang di bawah 1,5 itu baku banget. Itu secara teori memang baku kalau teman-teman di under value. Maksudnya misalkan teman-teman beli saham A, di hold selama 2 tahun. Ya udah beli aja yang di bawah 1,5 PBV-nya. Jadi kalau yang kayak Bank BRI ini nggak masuk saham value investing ini. Karena kenapa? PBV-nya ini udah di atas 1,5 begitu. Terus PCF-nya itu harus yang positif, lalu dia yang paling kecil di antara kompetitornya. Kalau yang mau invest misalkan hold selama 2 tahun di saham yang under value. Tapi kalau yang misalkan untuk investnya misalkan per 4 bulan, per 3 bulan gitu. Ya udah nggak harus PBV yang di bawah 1,5 kali seperti itu. Jadi yang penting PBV-nya normal-normal aja tuh, lebih kecil dibandingkan kompetisi. Itu rasio keuangan, betul PPT. Ya, ini nah ini tadi rasio profitabilitas ada return on equity, rumusnya bisa belajar sendiri ya. Rasio. Nah, ini yang langkah selanjutnya ketika kita udah menganalisa dari makro, industri, sektor, terus ke perusahaan. Oh, udah dapat nih perusahaannya. Misalkan dari sektornya infrastruktur, udah dapat nih 3 perusahaan. Dari misalkan 15 perusahaan yang di sektor infrastruktur. Dari 3 perusahaan ini, lalu kita lakukan evaluasi. Yang mana yang paling murah dari harga pasarnya itu masih di bawah dari harga wajar. Tipe-tipe valuasi saham itu ada 3. Yang pertama adalah asset based valuation, yang kedua adalah multiple ataupun comparative method, yang ketiga adalah absolute method. Itu ada DCF, discounted cash flow model, ada DDM, dividend discount model, ada FCFF, ada FCFE. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman tadi menggunakan yang ini nih, rasio-rasio ini, nah, rasio ini, misalkan rasio cash flow ini, teman-teman bandingkan dengan kompetitornya. Misalkan tadi Bank BRI contohnya ya, teman-teman bandingkan rasio-rasio Bank BRI dengan kompetitornya kayak Bank Mandiri, BNI, BCA, CIMB Niaga gitu ya. Itu sebenarnya sudah melakukan salah satu model valuasi, itu namanya yang multiple ataupun comparative method. Jadi kita membandingkan, mengcompare, namanya aja comparative method gitu, mengcompare, membandingkan. Itu sudah salah satu tipe valuasi. Nah, itu satu valuasi tadi udah paham ya cara mempraktikkan. Nah, yang kita akan pelajari lebih ini lagi nanti yang akan aku jelasin di sini adalah asset based valuation. Kalau yang ini nanti bisa lama banget begitu, yang DCF, DDM, FCFF, etc. Tapi yang kita jelasin ini adalah asset based valuation. Jadi asset based valuation ini adalah melakukan valuasi ataupun menghitung nilai berdasarkan nilai net aset yang dimiliki oleh perusahaan itu seberapa sih. Jadi nanti dapat harga wajarnya berapa, harga wajar saham perusahaan. Nah, salah satu teknik dari valuasi aset base itu adalah net working capital valuation. Jadi net working capital. Jadi dia ini menghitung modal kerja bersihnya berapa kayak gitu. Jadi rumusnya adalah net working capital, rumusnya cash ditambah short term marketable investment. Jadi investasi jangka pendek. Jadi kan perusahaan itu kan ada melakukan investasi kan, ada lakukan investasi jangka panjang, ada jangka pendek. Yang ditambah cukup yang jangka pendek, short term. Terus ditambah
account receivable setelah dikalikan 75%. Nah, kenapa pertanyaannya dikalikan 75%? Account receivable ini artinya adalah piutang. Oke, account receivable piutang. Jadi maksudnya piutang itu adalah, misalkan nih kita jual barang secara kredit, dia bayarnya nggak langsung cash, berarti kan itu jadi piutang dari konsumen A. Nah, piutang ini kan ada potensi namanya tidak bisa dibayar, gagal bayar. Jadi kenapa dari total account receivable ataupun dari total piutang dalam rumus ini dikalikan 75%. Jadi 25%-nya kita alokasikan sebagai potensi gagal bayar dari piutang. Terus ditambahin plus inventory. Nah, kenapa dikalikan 50% juga si inventory atau persediaan ini? Nah, misalkan nih kayak ICBP ya, dia kan punya persediaan untuk memproduksi mie instan gitu. Nah, dari ICBP pasti kan persediaan ini ada yang udah busuk, ada yang udah nggak layak pakai gitu ya. Jadi dikalikan 50%. Itu secara penjelasannya kenapa dikali 50%. Lalu setelah ditambahkan di jumlah semuanya, lalu dikurangi dengan total liabilitas. Seperti itu baru nanti dapat. Contohnya seperti apa? Nah, ini. Nah, di sini ini contoh ya, maksudnya ini bukan ini. Nah, contohnya ini Bank BNI berdasarkan ini dari kuartal 3 ya, dari kuartal 3 2020. Jadi misalkan Bank BNI cash short term investment-nya berapa? Jadi cash-nya berapa, investasi jangka pendeknya udah dijumlah, hasilnya segini. Account receivable-nya segini kali 0,75. Total inventory-nya nggak ada, karena dia kan bukan perusahaan manufaktur. Jadi dia nggak ada inventory, nggak ada persediaan seperti itu. Jadi ya nol dong. Nah, kecuali ini contohnya perusahaan manufaktur misalkan ICBP gitu ya, atau Mayora gitu. Terus total liabilitasnya ini sebesar ini. Nah, kenapa total liabilitasnya kecil banget? Ini kan dalam jutaan, berarti cuma 10 triliun. Karena kan gini, perusahaan banking itu kan usahanya adalah kredit ya. Jadi jangan semuanya kredit dimasukin kalau di kredit. Kalau di perbankan. Karena ya pasti utangnya akan lebih gede karena usahanya memang di kredit kan, menjalankan kredit. Jadi di total liabilitas di Bank BNI kalau melakukan valuasi net working capital ini adalah yang liabilitas yang jangka pendeknya aja gitu. Terus di total jebret dapat segini hasilnya 112 triliun, ini kan dalam jutaan ya. Terus share out-nya berapa? Share out ini berarti jumlah lembar saham yang beredar di publik, yang di masyarakat. Jumlahnya adalah 18,6 miliar gitu kan. Baru nanti dibagi nih. Di total terus dibagi terus dapat hasilnya 6.039 rupiah kayak gitu. Ini dari net working capital. Gitu sih. Oke, itu aja sih dari materinya, teman-teman. Apa ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dari cara kita menganalisa secara fundamental seperti itu? Oke, terima kasih Kak Edward. Kita langsung ke sesi tanya jawab nih. Silakan. Ada yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan tadi? Atau mau nanya contoh kasus ini kenapa gitu? Langsung aja ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Itu ada yang angkat tangan tuh. Ada di chat tuh, Kak. Dari Kak Made. Kakak, kalau sekarang apa contoh saham yang masuk kategori value investing?
Oh, value investing. Nah, begini nih. Balik lagi ya, kita harus persamakan mindset kita tentang value investing itu bagaimana. Jadi, saham value investing ini kita harus benar-benar jeli ya, maksudnya dalam memilihnya. Kenapa? Karena balik lagi yang tadi aku bilang, memilih saham value investing itu berarti kan yang under value, benar-benar under value. Secara under value, secara mudahnya adalah dari rasio PBV-nya. Nah, masalahnya PBV itu kan terkadang bisa dimanipulasi. Nah, karena kita milih, misalkan kita udah kekeh. Oke, aku pakai metode value investing. Value investing itu kan kita beli tahun 2021, jualnya itu kan bukan berarti harus lama. Nah, ini yang kadang keliru. Kenapa? Value investing itu kan beli di saat masih dia under value, jual dia ketika dia sudah fair price atau fair value, ketika dia sudah mencapai harga wajarnya. Jadi misalkan begini, contohnya pada saat itu ya, pada saat itu. Ini yang udah terjadi pada saat itu, yang terjadi pada diriku sendiri dan beberapa teman yang aku beri pilihan untuk sahamnya. Pada saat itu adalah Wismilak, teman-teman. Jadi pada saat itu aku masuk di Wismilak itu persis banget ketika bulan Maret, teman-teman. Ketika bulan Maret masuk di Wismilak, nah di situ aku masukin Wismilak itu adalah di portofolio yang untuk invest. Jadi kan ini harus dibedain nih, portofolio invest sama yang trading. Nah, ketika portofolio invest ini aku masukin jebret. Ya udah aku masukin, kenapa? Karena aku membeli saham Wismilak itu atau WIN itu ketika harganya itu masih sangat under value pada saat itu. Oke, pada saat itu ya, kalau sekarang sudah tidak, tolong dicatat, jangan nanti salah paham. Jadi pada saat itu sudah under value, aku beli bulan Maret. Nah, tiba-tiba pada bulan Desember, nggak usah kan bulan Desember, ketika pada bulan November, kalau teman-teman lihat dari grafik harganya, dia itu sudah mendekati nilai harga wajarnya. Jadi harga wajar Wismilak itu, karena setelah aku hitung itu sekitar 550 sampai 600. Jadi sudah mendekati. Nah, jadi ketika sudah masuk di harga itu, ya udah aku jual kayak gitu. Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita beli saham dengan value investing, ketika dia masih under value, nah tapi kita nggak tahu nih time frame-nya berapa lama. Nah, time frame-nya adalah ketika dia sudah mencapai fair value. Nah, balik lagi, saham apa yang sekarang masuk under value dan over value. Kalau yang over value gampang banget dong. Ya udah dibandingkan aja, masuk ke comparative method, misalkan yang kita bandingkan di sektor consumer good. Ini kita bicara fundamental ya, maksudnya belum bicara secara teknikal lagi. Misalkan consumer good. Oh, dari consumer good, PBV-nya dia misalkan di antara 10 perusahaan yang listing, perusahaan ABCD yang paling mahal PBV-nya. Ya udah, kalau yang over value dijauhi kalau untuk metode value investing. Nah, cara menganalisa under value ya PBV lagi, balik lagi, misalkan gini. Dari aplikasi sekuritas masing-masing juga bisa kan melakukan comparison. Di Legend itu lebih. Legend dulu.
Gitu. Dan, itu dari foto cerita. Mas, saya mau tanya Mas. Ini ada yang lagi nanya nggak? Iya, ini lagi ngejelasin. Nah, Oh ya udah ya. Maaf sorry. nah ini, misalkan teman-teman, ini ya, ini pakai cerita punya temanku. Jadi misalkan dari Indo Premier gitu ya, yang ada stok cleanernya yang cukup enak untuk dilihat gitu ya. Misalkan teman-teman mau, tadi kan mau nyari yang apa, yang under value gitu ya, udah langsung cari aja PBV-nya. Misalkan ini aktualisasi PBV-nya aktualnya itu misalkan lebih kecil dari 1. Terus pair-nya biasanya aku pakai lebih kecil dari 10. Ini kalau bicara value investing ya. Lalu ini yang annual PBV-nya juga lebih kecil dari 1. Terus market cap-nya, nah ini yang harus ditentukan juga nih, market cap-nya kalau bisa yang di atas 1 triliun. Gitu. Kenapa di atas 1 triliun? Karena kalau di bawah 1 triliun biasanya itu ini nih, apa? Kita ngaco dari PBV-nya. Cara screeningnya gini ya, aku jarang menggunakan. Nah, ini udah dapet kan, misalkan nih. Udah dapet nih, nanti nih kalau udah begini nih teman-teman ya. Misalnya begini nih, terus aku pindahin nih kode-kode sahamnya ini nih. Ke Excel ya tentunya ya, ke Excel, jebret, gitu ya. Terus aku lihat, oh misalkan ABMM, dia masuk sektor apa, Aisyah sektor apa, gitu. APLN sektor apa, auto sektor apa. Nah, baru nanti aku bandingin ke sektor-sektornya gitu. Kayak ini nih, kayak ini nih BMTR. BMTR ini kan sempat hits juga karena Lo Keng Hong masuk ya. Ya karena dia memang masuk kategori value investing. Kenapa? Karena PBV-nya kecil gitu. Tapi apakah benar-benar dia benar-benar perusahaan bagus atau enggak? Nah, lebih lanjutnya harus kita analisa lebih lanjut. Jadi bukan hanya sekedar per PBV gitu. So, kan? Nah ini
Nah, kayak gini nih, makanya harus kita lebih screening lagi bumi. Coba, bumi aja masuknya under value. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman yang udah tahu bagaimana kinerja bumi kan, nah ini nih, bumi under value. Kenapa? Karena memang PRPBP-nya masuk kategori ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau pertanyaan sama apa yang sekarang PRPBP-nya yang ini, tentunya tolong dianalisa sendiri. Cuman aku di sini cuma memberikan langkah-langkah. Gitu. Tadi gimana yang dari Masnya? Oke, sebentar Kak. Karena banyak antrian nih, banyak yang bertanya nih. Waduh, apa Antam gimana tuh? Ini tadi Kak Hatopan Gabriel bilang mau bertanya. Apakah mau langsung di-scan pertanyaannya? Kak Hatopan Gabriel? Halo? Ada nggak orangnya nih? Tadi udah ditanyain nggak jadi, maaf. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Intan Putri Nugraheni. Izin bertanya, beberapa pekan ini IHSG mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan terjadinya krisis bandar yang sedang terjadi. Bahkan untuk analisis teknikal maupun fundamental yang baik, banyak saham-saham dari emiten first liner maupun second liner mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya krisis bandar tersebut. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal tersebut? Terima kasih. Itu Kak. Nah, gini nih. Pertama, yang harus aku jelasin lagi, terkadang di Indo itu ya, memahami suatu istilah ataupun memahami suatu konsep itu agak-agak suka ngaco mungkin karena semakin banyaknya influencer gitu. Maksudnya aku bukan apa-apa. Pertama, bandar. Bandar itu apa? Bandar itu kan berarti kita seperti seolah-olah kita lagi ada di ruang kasino, lagi berjudi. Even pun kita trading, itu berarti bukan kita berarti sedang berjudi. Kalau judi, kalau teman-teman udah pernah ke kasino kan pasti beda ya. Atau misalkan udah pernah main kartu gitu ya, main kartu joker, jadi konsepnya itu berbeda. Jadi begini teman-teman, konsep istilah bandar itu pun cukup salah kayak gitu kalau teman-teman ini. Pertama, bandar itu ada juga analisanya. Yang pertama, nama analisanya adalah price and volume analysis. Kalau secara teoritiknya gitu. Jadi kita menganalisa berdasarkan price dan volumenya itu bagaimana. Ya balik lagi itu termasuk bagian dari analisa teknikal gitu kan. Jadi kalau dikatakan perang bandar, yang bandar siapa kayak gitu, yang perang siapa gitu. Jadi nggak ada kalau ada influencer yang mengatakan perang bandar, pertama mereka hanya menebar fear, yang kedua mereka tidak memahami konsep dari bandar itu apa. Bandar itu hanya suatu istilah marketing aja. Bagaimana marketingnya? Ya supaya seolah-olah mereka memahami konsep dari price and volume analysis itu. Padahal bandarmologi apa? Teman-teman hanya lihat dari broker summary. Teman-teman hanya lihat dari apa? Tapi kan kita tidak tahu. Misalkan broker summary, misalkan broker asing yang banyak masuk nih. Tapi itu belum tentu orang asing yang beneran. Karena kalau teman-teman tahu ada namanya istilah nomini, teman-teman. Jadi orang asing itu bisa aja pakai nama orang Indonesia. Misalkan saya punya teman orang dari Eropa. Berarti kan dia asing kan, WNA. Terus dia memakai identitas saya untuk buka akun di sekuritas, misalkan sekuritas lokal misalkan yang paling banyak dipakai kan Indo Premier kayak gitu kan, terus Ajaib kayak gitu kan yang paling ngetren sekarang gitu. Jadi ketika dia masuknya sebagai Indo Premier atau Ajaib gitu atau yang lainnya yang Mirai gitu kan, itu belum tentu seutuhnya lokal kayak gitu. Itu masih bisa diperdebatkan. Itu bisa aja asing yang sebagai nomini kayak gitu. Nah, itu balik lagi ya. Jadi mindsetnya harus yang balik back to basic aja kayak gitu. Jadi jangan seolah-olah, karena ada juga influencer yang menjelaskan bandarmologi. Oke, bandarmologi yang paling penting fundamental dan teknikal itu tidak penting di pasar saham Indonesia. Jadi pakai analis apa kayak gitu loh. Dia belum jadi orang terkaya, dia bukan penemu, dia bukan peneliti kayak gitu kan. Jadi kalau teman-teman aku bilang ini, analisa fundamental dan teknikal ini sudah ditemukan dari abad 17 kayak gitu. Jadi siapa dia gitu yang influencer yang baru tiba-tiba muncul di YouTube sama Instagram kayak gitu. Itu sih yang aku ingin perjelas dan pertegas dan ingin aku lurusin aja kayak gitu. Terus masalah bagaimana
kondisi IHSG ke depannya ketika teman-teman. Kalau bicara IHSG ke depannya, ini aku berbagi ya. Cara IHSG ke depannya begini, dari sisi makronya, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, GDP Indonesia kuartal kedua berapa? Minus 5%. Kuartal ketiga berapa? Minus 3%. Kuartal keempat berapa? 2%. Itu artinya apa? Kita sedang mengalami recovery, balik lagi, back to basic. Basicnya apa? Pasar modal itu adalah 1-2 langkah di depan dari real economy. Oke. 1-2 langkah ke depan dari real economy. Real ekonominya sudah mengalami recovery. Oke. Nah, IHSG-nya sudah mengalami recovery duluan. Oke, nanti aku tunjukin chat. Ini lagi loading bentar. Oke, bentar ya. Nah, jadi dari balik lagi ya, fundamental dan teknikal itu saling berhubungan, saling beririsan. Jadi tidak ada yang bisa berdiri satu sama lain, menurut aku sih begitu. Tapi kalau ada yang fundamental banget ya it's okay, ada yang teknikal banget ya it's okay. Tapi yang paling penting adalah bandarmologi itu bukan ilmu baru ataupun bukan ilmu satu kesatuan, itu salah satu dari ilmu technical analysis. Jadi kalau ada influencer yang bilang bisa itu ilmu suatu baru, bukan bagian dari teknikal, itu cukup aneh. Aku bisa buktikan dari literaturnya ada. Nah, hari ini aku lagi mau nunjukin cara ceknya. Oke, ini share screen. Waduh, jadi teknologi ya. Udah kelihatan nggak ya, Mbak? Udah, Kak. Oke, nah ini balik lagi ya, berhubungan dengan fundamental ya teman-teman. Fundamental kita ketahui misalkan dari ekonomi makro aja, balik ya ekonomi makro, GDP-nya. Pertama gini, ingat aja pasar saham itu selalu 1-2 langkah di depan dari ekonomi real. Berarti dia misalkan ketika ekonomi real misalkan 2 kuartal lagi dia akan maju, maka pasar saham ini akan maju lebih duluan, seperti itu. Atau misalkan, oh bulan depan akan krisis, berarti pasar saham akan lebih jatuh lebih duluan gitu. Misalkan gini, ekonomi Indonesia kuartalnya dinyatakan minus, itu kuartal kedua. Kuartal kedua itu bulan berapa? Berarti bulan Juni. Nah, tetapi pasar saham Indonesia, halo tes dengar nggak ya? Nah, tetapi Dia agak putus-putus, KTP sekarang udah. Oke, baik. Jadi pasar real ekonomi Indonesia jatuhnya itu GDP-nya minus, pertumbuhan ekonominya minus, itu kan kuartal kedua. Kuartal kedua itu kan berarti sampai bulan Juni. Satu semester kan dinyatakan minus 2%, dinyatakan minus 2%. Dinyatakannya itu kan sekitar bulan Agustus kalau kuartal kedua pengumumannya. Nah, tetapi market itu jatuh dalam itu sebelumnya. Sebelumnya itu berarti bulan Maret ini. Pada saat awal-awal market crash di situ. Jebret gitu. Jadi market itu selalu mengkonfirmasi duluan. Itu juga salah satu filosofi dari analisa teknikal. Sesi berikutnya untuk dijelaskan. Jadi jatuh lebih duluan seperti itu. Lalu
kuartal ketiga itu kan berarti untuk dari bulan Juni sampai September, di momennya sekitar bulan November, awal November sudah mulai recovery. Maksudnya recovery masih minus, tapi minusnya sudah mulai mengecil dari minus 5 ke minus 3%, mulai naik. Nah, market ini sudah mendefinisikannya lebih dahulu begitu. Jadi dia naik dari sini naik, nah terus naik. Nah, pertanyaannya, November ini dari Oktober ke Desember kemarin apa naik? Nah, pertanyaannya adalah balik lagi ke real economy. Kenapa? Karena para pelaku pasar sudah memproyeksikan balik lagi ekonomi Indonesia dan ekonomi global di tahun 2021 itu sudah mulai memasuki tahapan positif. Jadi dia sudah tidak dalam area negatif lagi kayak gitu loh. Jadi misalkan nanti kuartal pertama 2021 itu kan berarti dikeluarin bulan akhir April atau awal Mei ya. Nah, itu pasti dia masuk udah mulai 0 sampai positif, area positif. Nah, ini kan dia kenapa dia turun? Karena ini masih menunggu. Dia masih melihat kondisinya. Karena kan para pelaku pasar ini kan orang-orang pintar semua begitu, dia menunggu kira-kira ekonomi di Indonesia sampai semana di positifnya. Apakah cuma positif misalkan 0,5 atau positifnya bisa sampai 1 di kuartal 1 nanti. Nah, nanti ini merefleksikannya lebih duluan begitu. Dia pengumumannya awal Mei, dia nanti dinaikin nih. Misalkan akhir Februari sampai April dinaikin. Nanti konsolidasi lagi. Begitu konsepnya. Jadi konsepnya bukan adalah perang-perang bandar gitu, tapi balik lagi ke ekonomi makronya. Terus pertanyaannya, bagaimana arah IHSG ke depan? Nah, arah IHSG ke depan, yang pertama dari time frame jangka yang lebih panjang, weekly-nya, kalau teman-teman perhatiin. Ini masih kondisi bull, oke? Bull itu maksudnya masih naik lah ya, masih jauh tahapannya. Jadi meskipun turun, kalau teman-teman beli emiten yang perjalanannya atau movementnya hampir mirip dengan IHSG, ya udah nggak usah khawatir kayak gitu. Terkecuali teman-teman misalkan beli Kimia Farma kayak gitu ya di harga pucuk, nah itu baru yang mengkhawatirkan. Nah, arah IHSG ke depannya bagaimana? Gitu. Arah IHSG masih bull. Yang kedua, ke depannya IHSG itu seperti apa? Ini bicara secara chartnya. Misalkan secara fundamentalnya, saya yakin banget IHSG ke depannya itu masih bull-bull aja. Dan masa koreksinya udah mau selesai. Gitu. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau dari chartnya itu adalah ini. Nah, kita nanti nunggu hari Senin nih. Apakah IHSG akan berhasil tembus di atas 6.200? Karena itu ada skenario dia nanti head and shoulder. Itu nanti di technical, di sesi technical dibahas lebih lanjut. Nah ini, jadi di sini nih, ini namanya head and shoulder, di sini 6195, 6200 lah ya. Jadi ketika nanti hari Senin dia berhasil tembus di RS di area di atas itu, berarti nanti dia akan lanjut naik terus. Tetapi tadi kan dia high-nya paling tinggi itu kan dia di 6179 kan kemarin. Belum tembus di 6200. Tapi kalau besok dia malah minggu depan next week itu dia mampu tembus di atas 6.200, berarti dia confirm akan membentuk head and shoulder. Jadi bisa begini nih. Begini. Nah, kalau dia sudah begini, nanti targetnya adalah di area 5.400-an. Di area sini. Turunnya ke sini gitu. Kalau dari secara chartnya.
Tetapi ketika nanti dia udah balik dari 5.000, misalkan nih terbentuk head and shoulder dari 5.400, kalau makroekonomi Indonesia nanti sesuai dengan konsensus, ya konsensus itu adalah maksudnya ya para ahli itu yang ngomongnya ekonomi Indonesia 2021 akan masuk di area positif. Ya udah, cuman sampai di sini aja. Ini hanya penurunan secara teknikal, bukan ada karena perang bandar-bandaran gitu. Meskipun kita bisa menganalisa secara teknikalnya, kita harus ada analisa memang price and volume analysis bisa juga. Itu nanti di materi teknikal. Itu harus diperhatikan juga kalau kita mau melakukan trading gitu. Itu aja sih. Mungkin. Jadi arahnya ISG 5.400. Kalau dia terbentuk head and shoulder, kalau enggak ya lanjut naik bull karena arahnya itu ke 7.000-an. Gitu. Oke. Gitu ya Kak Intan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Yoi. Ada dari Racing House. Ini pertanyaannya sama kayak pertanyaan dari Kak Made. Bagaimana cara mengetahui jika satu saham tersebut under value atau over value? Kalau Kak Made mintanya buat didemokan cara ngitung nilai wajar sahamnya. Oh, I see. Ya. Oke, yang net working capital ya. Saya jemput yang nyangkut di Antam harga 3.000. Tunggu aja Antam akan ke 4.000 sesuai valuasi ya. Allah, bagi yang nyangkut di Antam tenang aja. Teman saya pun ada juga yang nyangkut di Antam. Ini. Udah kelihatan nggak ya Mbak Excel-nya? Sudah, Kak. Udah ya. Nah, gini. Ya udah, nanti Masnya yang pertama pasti download dulu dong laporan keuangan. Misalkan ini contohnya ya, contoh kasusnya BNI. Misalkan laporan keuangan BNI yang masih udah di-upload di website idx.co.id kan itu yang kuartal 3 ya, kuartal 3 2020. Nah ya udah, cari aja item yang namanya cash. Terus cari yang namanya item yang namanya short term investment. Dijumlahin di sini. Nah, di sini dijumlahin ya. Ini udah saya jumlahin langsung jadi langsung saya masukin gitu. Terus account receivable-nya berapa? Di sini. Nah, terus dikalikan 75, 0,75 itu 75%. Terus di sini nggak ada inventory, begini. Ini total liabilitasnya. Terus ini ditotalkan tadi rumusnya. Ini tambah inventory sampai ini. Nah, yang dikurangi itu liabilitasnya. Ini jumlah saham yang beredar. Nah, ini kan hasilnya nih. Nah, hasil yang ini yang namanya fair value atau nilai wajarnya. Nilai wajarnya ini kan 6.039 ya. Dapatnya itu dari yang total yang ini, yang berempat ini, terus dibagi dengan ini nih. Jadi kalau teman-teman lihat rumusnya nih. Jadi totalnya dibagi jumlah saham yang beredar. Dapatkan harga wajarnya 6.000. Terus teman-teman perhatiin ya.
Ingat ya, harga wajarnya 6.039. Jadi balik lagi, fundamental itu selalu berkoneksi ataupun berhubungan dengan teknikal. Harga wajarnya 6.000. Oke, balik lagi. Ini berdasarkan model yang paling sederhana dan cukup akurat kayak gitu, karena dia menghitungnya modal kerja bersih gitu. Nah, 6.000 harga wajar Bank BNI. Terus belum share. Udah deh. Udah kelihatan ya. Terus kita lihat chartnya nih. Nah, chartnya nih. Lihat ya teman-teman. Ini harga wajarnya berdasarkan laporan kuartal 3 2020. Kuartal 3 berarti kan sampai bulan September ya. September, oke. 6.000. Ketika dia bulan September di sini, harganya masih di 4.600 ya. Kan laporan keuangan kuartal 3 sampai bulan September keluar November kan. Sampai November pun harganya masih di harga sekitar berapa? Teman-teman lihat ya. 4.700 dia paling high-nya. Pertanyaannya adalah kenapa ini saham bisa naik kenceng November sampai Desember? Ternyata setelah ditelusuri, setelah kita evaluasi dan segala macamnya, balik lagi, harga wajarnya untuk kinerja kuartal 3 2020 itu 6.000. Harga pasarnya, current price-nya, current market price-nya, harga pasar saat itu, di bulan November, pada saat keluar laporan keuangannya, itu 4.700. Berarti kan dia ada margin of safety 6.000 ke 4.700, sekitar 1.300. Berapa poin tuh? Berapa poin? Ya berapa persen tuh? Hampir 20% kali ya. Nah, itu ya. Nah, seharusnya kalau kita udah melihat Bank BNI seperti itu kan dalam kondisi under value berarti. Ketika kita udah tahu, oh under value, kita beli. Ya udah kita beli, jebret di sini, di area sini, udah kita jual ketika dia udah mendekati harga wajar. Harga wajarnya kan tadi 6.039, kita genapin aja 6.050 gitu deh, atau 6.040. Jebret. Ternyata dia naik melebihi nilai wajar. Ketika dia udah bulan Desember ini udah sampai 6.700, ini namanya sudah over value. Balik lagi ya, sudah over value berarti udah nggak under value lagi nih. Ini berarti harusnya udah jual malah di tahapan segini harusnya udah jual 6.300 pun harusnya kalau kita tidak greedy ya harusnya udah bisa kondisi jual. Nah tapi kalau kita kombinasi dengan teknikal, misalkan kita di area sini harusnya dijual. Nah terbukti dia turun lagi ke area 5.200 di titik low-nya di sini. Nah kalau di sini teman-teman tadi kan kuartal 3 2020 nih baru yang keluar yang baru bisa kita analisa. Sementara harga wajarnya 6.000. Kalau kita tahu, oh balik murah lagi nih Bank BNI, gitu ya. Harusnya dibeli dong. Harusnya kalau kita yang udah tahu murah tuh nggak dibeli lagi gitu. Nah sekarang harga pasarnya udah 6.300 lagi. Pertanyaannya kalau dia udah 6.300 lagi dari laporan kuartal 3 2020, berarti harusnya udah nggak kategori under value lagi. Harusnya ini harus sudah kita hindari lagi secara net working capital valuation. Udah harusnya tunggu dulu kuartal 4-nya bagaimana nih, baru kita analisa lagi kuartal 4 baru gitu kita take action seperti itu teman-teman. Gitu. Jadi yang penting tadi masuk download laporan keuangannya kan simpel tuh, cuma nyari item cash, short term investment, account receivable ataupun piutang, terus liabilitas, inventory, terus jumlah saham beredar. Gampang kan, mudah kan valuasinya yang model net working capital valuation. Tapi kalau kita belajar DCF, DDM itu panjang banget karena datanya butuh banyak datanya kayak gitu. Itu sih Mbak. Apa yang mau ditanya lagi? Gimana nih tadi?
siapa tuh dan Racing House sama Kak Made. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Tinggal diterapin aja. Misalkan teman-teman tadi yang nanya hantam gitu. Ya udah diterapin aja gitu. Kira-kira harganya udah over value atau under value gitu. Atau dia masuk kategori fair value atau fair price sampai wajar gitu. Atau nyangkut di KF gitu. Siap Kak. Terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Kak Mia Dwi Rahmawati. Yep. Selamat malam Kak, tadi kan sudah jelaskan rasio-rasio. Coba Kakak kasih contoh bandingkan 2 atau lebih emiten menggunakan rasio yang tadi Kakak jelaskan. Terus ada pertanyaan tambahan lagi, kalau ingin tahu saham masih murah itu dari PBV per atau yang lain? Oh, Gitu Kak. Bentar ya. Mau sektor apa dulu nih dari teman-teman? Kalau dari Mbak moderatornya mau dari sektor apa dulu nih, mau yang nyari saham yang murah? Jadi biar tahu. Halo? Halo. Perbankan aja deh Kak. Perbankan lagi pegang bank satu. Perbankan ya. Nanti kita kasih contohnya 2 sektor ya. Satu perbankan, mungkin nanti pikirin dulu sektor apa. Dan misalkan gini ya, kita pakai salah satu aplikasi yang punya temanku juga, ini Premia. Misalkan perbankan. Nah, balik lagi, perbankan ini lebih spesifik lagi. Jadi misalkan jangan kita bandingkan Bank BRI, ini yang paling kali keliru nih. Kita bandingkan Bank BRI dibandingkan sama Bank Jawa Timur. Beda gitu. Jadi bandingkan jeruk sama jeruk, apel sama apel kayak gitu. Jadi jangan kebalik, jeruk dibandingin sama apel kayak gitu. Itu kadang-kadang suka keliru sih. Kenapa? Karena bank itu kan dibagi atas 4 tipe ya maksudnya. Ada bank buku 4, bank buku 3, bank buku 2, bank buku 1. Yang paling gede itu adalah bank buku 4. Maksudnya apa? Adalah bank buku 4 itu adalah bank-bank yang ekuitasnya di atas 30 triliun. Kayak gitu. Yang di atas 30 triliun berarti kalau bank buku 4 ya, itu ada Bank BRI. Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, BBCA, Bank CMB Niaga. Nah, ini. Kalau nggak salah ada yang lain lagi tuh yang baru. Aku juga lupa Bank. Lupa, coba di googling aja Bank Buku 4. Soalnya ada tambahan tuh udah sampai 30 triliun. Gitu. Yang aku ingat sih ini, yang kelima bank ini yang masuk Bank Buku 4 gitu. Nah, jadi bandingkan apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Pertama, bagaimana cari tahu saham yang paling murah? Kalau teman-teman yang berdasarkan value, tentu aja dari PBV-nya dulu. Oke, PBV-nya. Tapi sebelum ke PBV, teman-teman lihat dulu IS-nya bagaimana, bertumbuh atau enggak. Nah, kita lihat aja di sini, misalkan dari kelima bank ini, sales growth-nya mana yang paling, nah ini kan minus semua nih, karena lagi corona kan. Lihat mana yang paling kecil. Nah, dari salesnya kan kelihatan nih. Oh, ternyata BCA yang masih positif. Oke, BCA. Berarti BCA dulu nih, poin pertama. Terus PBV-nya, PBV mana yang paling kecil? Tapi masalahnya adalah BCA oke, EPS-nya masih positif, sales-nya, sales growth-nya gitu kan. Karena nanti kan berpengaruh ke net profit kan. Ya.
masih positif, masih yang paling gede net profitnya. Tapi PBV-nya udah gede banget, sudah 4,6. 4,6 nih, ini hitungannya udah mahal banget. Kalau secara valuasi ya, secara value ya, kalau bicara masih boleh di tradingin atau enggak, beda lagi ceritanya. Itu harus pakai teknikal. Nah, terus, oh berarti BCA udah nggak oke nih. Ya udah balik lagi. Nah dari ke bank ini mana yang masih sales growth-nya yang paling bagus? Oh ternyata Bank BNI, terus Bank CMB Niaga, baru Bank Mandiri. Nah, kita bandingin Bank BRI minusnya paling gede. Ternyata PV yang paling kecil itu Bank CMB Niaga. Nah, banyak orang yang tidak memiliki Bank CMB Niaga. Oke, PBV ini 0,6. 0,6. Masih yang paling murah. Yang kedua yang paling murah itu adalah namanya Bank BNI. Nah, ini nih. Terus dari ROE-nya, balik lagi. ROE-nya juga yang paling gede di antara keempat bank itu selain BCA ya. Itu adalah BRI, tapi dia lebih mahal. Nah, terus yang di antara lainnya itu adalah nilai plusnya Bank CMB Niaga begitu. Jadi pertama PBV, kalau aku ya milihnya misalkan dari kelima nih, pasti milihnya kalau nggak Bank CMB Niaga, ya Bank BNI. Kenapa balik lagi konsepnya? PBV-nya masih 1 sama 0,6, sedangkan Mandiri 1,6, BRI 2,8, BCA 4,6. Begitu udah di atas value banget lah, udah di atas PBV-nya banget, udah jauh banget gitu. Baru nanti udah dapat nih, berarti kan Bank BNI sama Bank CMB Niaga. Baru tahapannya udah dapat ini apa? Yang kita mau analisa lebih lanjut ke valuasi Bank BNI sama Bank CMB Niaga. Baru kita hitunglah di sini. Di bread ini. Ini kan Bank BNI udah ada nih. Terus teman kopi Bank CMB Niaga ke sini kan. Di sebelahnya kopi Bank misalkan nih. Kopi misalkan. Kopi. Nah, kopi kan. Ya udah, tinggal ganti Bank CMB Niaga. Nih. Pasang angkanya ya udah download laporan keuangan begitu. Kalau dipraktekin sekarang mungkin. Jadi teman-teman bisa praktekin sendiri, ini kan gampang banget ya. Maksudnya sederhana banget. Jadi ingat aja item yang diperlukan. Jadi ini jadi dibandingkan begitu. Jadi dapat nanti. Begitu sih untuk nyari yang ini. Misalkan yang sektor lain, kita kasih contoh sektor lain. Jadi sektor lain apa? Consumer good ya. Consumer good. Misalkan consumer good, ICP, Mayora, terus Ultra Jaya gitu ya. Apalagi ya consumer good, lupa juga tuh. Nah ini Jasa Marga nggak masuk dong. Apalagi consumer good. Nah pokoknya yang tiga ini nih. PBV-nya mana yang paling kecil? Oh ternyata yang paling kecil tuh ini nih si ICBP. Dan salesnya yang masih positif juga ICBP. Nah, terus masuk ke valuasi. Begitu sih tahapannya kalau aku melakukan screening
invest yang masuk di portofolio investasi gitu. Jadi screening dulu makro, mikro, terus dicari yang mana yang paling murah gitu. Jadi yang paling murah nyarinya ya dari PBV. Terus ya ini sebenarnya nggak begitu penting. Malah lebih penting itu adalah PCF, price to cash flow. Jadi membandingkan harga saham di pasaran sama cash flow-nya gitu. Karena ketika cash flow-nya positif itu perusahaannya malah lebih baik gitu. Yang penting itu PBV sama PCF kalau mau nyari saham. Itu sih Mbak. Ada lagi Mbak? Gimana Kak Mia? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya. Dari siapa nih? Dari Tony ya? Bukan, dari T Glory. Izin bertanya Kak, untuk perbankan berapa sih minimal dan maksimal atau layaknya nilai ROE, DER, dan current ratio? Ya ROE-nya kalau bisa 2 digit. Kalau perbankan apa? ROE sama apa tadi? ROE, DER, dan current ratio. Ya dibandingkan aja, misalkan gini. Nah, balik lagi perbankan yang mau dibeli yang buku 4, buku 3, atau buku 2 gitu kan. Nah kan bank buku 4 aja ya, balik lagi tadi. BRI. Nah balik lagi, ini kan namanya comparative valuation ya. Nah, balik lagi lihat ROE-nya. Misalkan mau beli, oh mana yang paling bagus, yang paling gede, ya udah pilih. Nah, terus DER. Di perbankan ini kan apa namanya? Usahanya itu kan kredit ya. Jadi DER itu jangan diperhatiin, nggak terlalu penting juga sih kalau menurut aku kalau menganalisa perusahaan di sektor perbankan. Kenapa? Karena memang usahanya perbankan. Jadi belum tentu perusahaan perbankan yang DER-nya paling gede itu jelek gitu karena emang itu usahanya gitu kan. Jadi kalau perbankan yang paling penting itu analisanya perbankan di yang pertama itu PBV, terus dari capital adequacy ratio-nya, CAR-nya. Jadi capital adequacy ratio-nya, jadi itu adalah rasio untuk menghitung apakah si perusahaan perbankan ini memiliki kecukupan modal untuk menjalankan operasionalnya ke depan. Jadi teman-teman bisa cek tuh CAR. Jadi CAR, capital adequacy ratio, itu yang lebih penting sebenarnya kalau di sektor perbankan dibandingkan DER, debt to equity ratio. Jadi balik lagi kalau dibilang rasio yang paling penting di perbankan itu. Terus kalau ROE ya kalau bisa dia yang paling gede ROE-nya. ROE itu kan dia yang paling buat untung kan. Konsep sederhananya gitu. Gitu sih Mbak dari perbankan. Oke, kita langsung aja kayak soalnya waktunya nih lari dikit nih, sudah semakin malam. Oke. Langsung. Dari Saskia Ratnapuri, izin bertanya Kak, tapi mohon maaf mungkin jauh dari materi. Kan sekarang ini maraknya penipuan dan praktik gorengan saham, dan kebanyakan korban tersebut masyarakat yang awam akan hal tentang saham. Cara agar bisa membedakan mana saham yang penipuan, mana yang tidak itu bagaimana? Oh, balik lagi teman-teman yang baru mulai invest ataupun trading di pasar saham, jangan masuk di saham yang
tidak dipahami. Maksudnya tidak dipahami, belum pernah membaca laporan keuangannya, belum tahu kinerja manajemennya bagaimana sebelumnya begitu. Jadi misalkan nih kemarin waktu awal corona bukan ya, maksudnya pas tahun 2020 banyak yang ngepom-pom misalkan Kimia Farma. Tetapi teman-teman belum tahu misalkan analisanya fundamentalnya bagaimana, belum tahu lagi memvaluasi saham Kimia Farma ini harga wajarnya berapa, apalagi belum tahu analisa tekniknya. Itu yang kadang buat misalkan ya teman-teman, aku ngasih contohnya. Kadang gini, saham pemalsuan saham sih nggak ada ya selama emitennya terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu bukan pemalsuan, cuman banyak orang yang keliru ataupun ikut-ikutan tanpa mengetahui itu sahamnya bisa ngasih return nggak kalau kita masuk sekarang, misalkan untuk 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, atau yang invest untuk 1 tahun ke depan. Misalkan Kimia Farma gini. Kan banyak yang nyangkut tuh, makanya banyak yang ini ya. Nah, banyak kan yang beli di sini ya, di pucuk-pucuk sini nih. Di sini di harga 7.000, 6.900, 6.800, 6.500 di area sini kan. Nah, bagi yang tidak mengerti teknikal, apalagi dia tidak pernah membaca laporan keuangannya, ini sebenarnya udah meskipun di sini pun secara fundamental sudah tidak layak untuk diinvest. Tapi kalau secara teknikal dia masih boleh masuk, ya boleh-boleh aja kalau kalian paham kayak gitu. Tapi kalau secara teknikal pun ketika dia memutuskan untuk beli di sini, ini kan namanya bego ya. Maksudnya bego kenapa ya? Karena dia cuma ikut-ikutan. Nah, cara menghindarinya gimana adalah bekalilah diri kita masing-masing dengan ilmu apa ya? Ilmu yang benar-benar. Belajarlah analisa fundamental yang benar, belajarlah analisa teknikal yang benar gitu. Jadi jangan terlalu mempercayai yang di sosial media, misalkan dia ngomong saham Kimia Farma, oke boleh itu sebagai salah satu referensi, tapi kita analisa balik lagi, misalkan si A ngomong Kimia Farma bagus, atau si A ngomong Antam bagus, kira-kira berapa ini ya nilainya? Nah, kita hitung, research lagi, kita research sendiri lagi kayak gitu. Jadi jangan kebalik-balik. Jadi jangan beli udah pertama itu bukan teman, kedua kita ngelihatnya karena di sosial media itu kan kebalik-balik gitu ya, orang yang nggak kita kenal dan nggak bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi cara menghindarinya seperti itu. Sama balik lagi dalam berinvestasi itu ada risk ada return. Ketika kita berinvestasi jangan hanya memperhitungkan returnnya. Balik lagi ke yang si Benjamin Graham tadi. Esensial dari kita berinvestasi adalah management of risk. Bagaimana kita mengelola resiko. Dan yang keduanya baru manajemen of return. Jadi jangan kebalik-balik. Dia harus diperhitungkan juga resiko kayak gitu. Misalkan Kimia Farma di sini resikonya sampai mana? Bisa jadi sampai sini kan, sampai 1000-an jatuhnya, bisa aja kayak gitu. Tapi kalau yang memperhitungkan risk ketika di harga segini pun, jadi pada saat di harga segini pun aku sendiri pun ini nggak masuk di Kimia Farma di harga 3.200-an ini. Di harga sini. Kenapa? Karena risknya itu terlalu gede, teman-teman. Ya karena aku nggak bisa memperhitungkan, nggak ada yang tahu dia sampai ke 7.000. Kalau dia aku tahu harganya sampai ke 7.000, mungkin uang 1 miliar aku masukin di sini kan, kucur-kucur tiba-tiba jadi 2 miliar kayak gitu. Tapi kan nggak ada yang tahu gitu, teman-teman. Jadi yang sebelum kita beli saham, kita harus menghitung resikonya. Baru ngitung return-nya berapa. Jangan dibalik-balik. Gitu. Dan juga trading di pasar saham itu lewatnya perusahaan sekuritas, bukan lewat Binomo, bukan lewat all-in trade, bukan lewat yang lain-lain, perusahaan sekuritas. Pokoknya yang ada bla 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 sekuritas, terus dia terdaftar di di Bursa Efek Indonesia, di IDX, dicek aja gitu. Jadi masih banyak yang nanya, trading saham lewat ini ya mas, all-in trade lah, balik-balik. Kenapa trading saham Bursa Efek lewat all-in trade? Jangan dibalik-balik ya, karena produknya itu beda, itu bukan produk saham gitu sih. Ada lagi enggak ya Mbak pertanyaannya? Ini ada, cuman kayaknya tadi pertanyaannya sudah terjawab sambil Kak Edward tadi menjelaskan tadi tuh. Tadi
dari Kak Made tadi meminta untuk Excel-nya Kak, yang untuk nyari nilai harga wajar, katanya bisa di-share nggak nanti? Oh, networking capital. Ya, Boleh plus nanti ya. keterangan cara ngisi, katanya gitu. Oh, I see. Oke, nanti aku kirim. Nanti bisa share di grup aja kali ya Kak? Yoi, nanti aku share di grup. Oke. Ini nih ada yang belak-belakan nih. Kak Edward, bocoran 4 hurufnya dong untuk invest jangka panjang. Hashtag mewakili teman-teman yang join. Balik lagi time frame-nya berapa lama kayak gitu kan. Kalau misalkan time frame yang agak lebih panjang ya, kalau kita cerita time frame yang lebih panjang, aku cuman berani ngasih yang pasti saham-saham yang PBV-nya lebih kecil. PBV yang lebih kecil terus EPS itu bertumbuh. Ada beberapa, misalkan teman-teman bisa lihat BMTR. Itu pasti juga ini. Kalau teman-teman lihat BMTR ini. Jadi teman-teman nanti kalau udah aku share Excel-nya mungkin bisa dipraktekin ya, BMTR PBV-nya rendah, terus EPS-nya selalu bertumbuh. Itu kan udah lolos tuh dua rasio itu tuh. Nah, baru nanti evaluasi, monggo BMTR ada, terus ada SRIL, banyak banget sih, ada SRIL, terus ada BNI juga itu termasuk, masih kategori murah kalau pakai evaluasi yang lebih komplit lagi. Terus, tapi agak-agak rada bias, karena ini apalagi yang BMTR, SRIL, BNI, terus ya pokoknya intinya gitu deh, cara nyari yang murah terus yang untuk invest yang agak lebih lama time frame-nya gitu, itu yang bisa aku beritahu kayak gitu, karena di sini aku nggak mau ngasih ikan terlalu banyak, tapi aku edukasi cara mencari ikannya kayak gitu. Tadi kan udah dijelasin tuh, jadi rasio, terus di screening mana perusahaan yang cocok, terus lakukan evaluasi, nanti ada wajarnya dapat berapa. Misalkan nanti SRIL berapa sih harga wajar SRIL ini sebenarnya kayak gitu. Nanti kan teman-teman bisa hitung tuh di Excel-nya nanti. Ke BMTR gitu. Ke BNI. Oke, begitu ya untuk Kak Made yang nyepam di chat tentang itu. Waktunya udah capai batas nih Kak, udah jam 9. Takutnya ada yang dari daerah di luar waktu Indonesia Barat kemalaman ntar. Jadi untuk pertanyaan, kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, di-keep dulu. Kita bisa ditanyakan di pertemuan kita berikutnya di tanggal Atau mungkin 12. teman saya Mas Rifki pada tambahan gitu 5 menit. Oh boleh. Udah dia masih join gak ya? Masih di sini kok. Dari tadi menyimak War. Oh silakan. Silakan Kak Rifki. Ada tambahan nggak Pak mengenai ini? Sebenarnya sebelumnya terima kasih Ward, karena yang disampaikan Edward sebenarnya sedikit banyak sudah merangkum terkait apa-apa aja sih yang basicnya memang harus dipahami oleh orang yang memang mau involve di pasar modal dan ingin bertahan lama. Tapi yang menjadi catatan, terkadang orang yang sudah menguasai sebegitu banyaknya instrumen, tools, alat-alat, terkadang justru kalah sama dirinya sendiri. Nah, ini juga jadi kritik buat diri saya sendiri sebenarnya kadang-kadang, karena mungkin teman-teman juga pernah ada di satu fase di mana ketika loss-nya 5% itu berpegangan erat gitu, karena berharap bahwa harganya akan kembali naik. Tapi ketika cuannya baru 2% yang padahal trading plan-nya, misalkan trading plan-nya baru dijual di saat cuannya sudah misalkan 8%, baru 2% sudah dijual, atau bahasanya adalah trader-trader ejakulasi dini, mereka kecenderungannya melepas di saat sebelum waktunya, tapi berpegangan kepada sesuatu yang sebenarnya sudah loss dan itu akan terus ke bawah misalkan.
Artinya untuk meminimalisir hal-hal seperti misalnya beli KF di pucuk, beli enough di pucuk, ya memang harus sudah bikin trading plan yang memang disesuaikan dengan risk reward dan risk appetite daripada masing-masing individu. Dan itu tidak bisa disamakan. Tadi mungkin ada beberapa orang yang nyinggung film misalkan. Ada orang yang mungkin risk appetite-nya sesuai dengan karakteristik film, tapi banyak orang juga yang karakteristik risk appetite-nya itu tidak sesuai dengan si orang ini yang merekomendasikan film. Jadi tidak bisa kemudian dipukul rata risk appetite Edward, risk appetite saya, risk appetite orang-orang yang mungkin sering memberikan rekomendasi dengan risk appetite teman-teman sekalian. Teman-teman yang paling tahu sendiri seberapa jauh teman-teman secara psikologis mampu untuk menahan ketika misalkan harganya di bawah turun maupun ketika harganya di bawah naik, karena kadang godaan ketika harganya naik, godaan untuk tidak menjual terlalu dini itu juga sebenarnya kadang-kadang lebih mematikan dibandingkan apa ya, cut loss di poin yang terbawah misalkan. Karena teman-teman pasti pernah ada di satu titik di mana kayak, loh, saya jual nih udah untung 4%, ternyata besoknya sahamnya ARA misalkan, atau sahamnya besoknya naik 10%, itu di hati lebih dongkol lagi kan pasti rasanya. Jadi belajar instrumen tools itu penting dan itu memang penting sekali jadi dasar, tapi yang paling penting tuh sebenarnya mindsetnya. Mungkin gitu sih Ward yang bisa gue tambahin, karena mindset itu juga fundamental nggak sih? Iya benar. Nah balik lagi, benar. Thank you buat Mas Rifki Hanif ya. Jadi benar, balik lagi kan dari awal juga udah aku jelasin. Jadi kenapa aku awalnya itu adalah alasan berinvestasi ataupun tujuan investasi. Kenapa? Biar mindsetnya benar. Karena terkadang orang yang apalagi yang masuk di pasar saham itu di zaman corona ya. Biasa misalkan returnnya sebulan 30%, let's say sebulan 25%. Kalau Anda masuk di pasar normal ataupun di bearish market, teman-teman, itu nggak bisa dapat segitu, kayak gitu. Sebulan 10% itu pun sudah cukup berterima kasih. Jadi, pertama itu adalah benar mindset, dua money management, ketiga baru metode sebenarnya. Jadi 3 mindset, money, terus metode. Jadi mindsetnya benar dulu, terus money management, terus metode. Gitu. Itu yang harus dikuasai. Oke, Mbak, itu aja Mbak, untuk sesi 1 hari ini. Nanti next time sesi 2 minggu depan ya. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk Kak Rifki, untuk Kak Edward, untuk ilmunya pada malam hari ini. Oke. Terima kasih. Oke. Untuk mengingatkan saja untuk kepada seluruh peserta, baik dari KSPM UTY maupun dari peserta umum, untuk mengisi presensi untuk kebutuhan internal kami agar kami bisa mendata. Linknya ada di chat box Zoom. Sebelum kita akhiri nih, kita ada sedikit informasi yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Teknologi Yogyakarta kepada Imam. Kami persilakan. Imam. Oke. Halo, suaraku jelas nggak, Rial? Agak kecil, Pak. Oke. Mohon maaf kalau suaranya kurang besar ya. Udah jelas kok. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Edward, Mas Rifki, dan teman-teman panitia dan juga seluruh peserta maupun dari KSPM dan peserta umum juga. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada malam ini, dan untuk yang kedepannya kami berharap teman-teman dapat berjoin lagi, dapat terus mengikuti. Jadi ini sifatnya sustainable. Mungkin yang malam ini kita pelajari fundamental, nanti di pertemuan berikutnya analisis teknikal. Teman-teman semoga saja tetap tertarik untuk mengikuti edukasi seperti ini, karena tentunya nanti dari Mas Edward juga dan Mas Rifki akan menjelaskan hal-hal yang lebih detail di pertemuan berikutnya. Oke. Di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa kami dari event ini juga melakukan open donasi. Nah, open donasi ini
seperti yang teman-teman ketahui, yang poster mungkin teman-teman kemarin banyak yang mengetahui event ini melalui poster-poster yang telah disebarkan. Jadi ini adalah kegiatan open donasi yang kami lakukan gabungan dari UKM HMJ yang bernama Aliansi Kita Bantu. Di sini kita membantu teman-teman dari Kalsel dan Sulbar yang mengalami bencana akhir-akhir ini yang banyak diberitakan oleh media di TV juga. Jadi harapannya teman-teman semua apabila mendapatkan ilmu yang cukup di sini, harapannya juga teman-teman dapat mendonasikan sedikit dari keuangannya, mungkin selain untuk dibelikan saham juga ya setelah pertemuan malam ini, tapi untuk mendonasikan juga kepada teman-teman saudara kita yang di sana. Dan ini mungkin sedikit gambaran apa yang telah terjadi di sana. Teman-teman bisa lihat videonya, silahkan diputar. Ketinggian air di jalan utama kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gelombang tinggi di Manado akan disampaikan oleh rekan kita ada Marwan Dias di Manado dan juga Rahmat Aidi di Banjarmasin. Well, now really, when we go back then to falling in love and say it's crazy, falling. You see, we don't say rising into love. There is in it the idea of the fall. Sekilas gambaran apa yang terjadi di Kalsel dan Sulbar. Bisa kita lihat itu baru sedikit hal yang terjadi di sana, dan kita bisa lihat gimana hal yang dirasakan oleh mereka, kepedihan-kepedihan yang mereka rasakan, sehingga sangat butuh sekali bantuan dari teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang ingin join bersama kami, ini terbuka luas juga untuk umum. Jadi siapapun yang ingin selain mendonasikan sedikit keuangannya, juga bisa juga mendonasikan dalam bentuk mungkin baju, obat-obatan. Nanti teman-teman bisa langsung hubungi saya. Mungkin akan saya cantumkan nomor di chat sini ya. Oke, teman-teman bisa menghubungi saya atas nama Imam. Di chat Zoom sudah ada nomor. Teman-teman bisa bergabung bersama kami untuk mengumpulkan donasi juga untuk menjadi anggota Kita Bantu. Jadi kami mengadakan beberapa event seperti event charity kayak gitu. Jadi kami juga mengadakan live kayak live musik di kafe-kafe untuk mengumpulkan charity. Jadi silahkan aja bagi teman-teman yang ingin ikut membantu juga. Kemarin juga kebetulan terjadi erupsi Gunung Merapi juga. Terjadi bencana di Gunung Merapi. Dan insya Allah juga kalau misalkan cukup banyak yang membantu, rasionya cukup untuk membantu teman-teman kita selain di Kalsel dan Sulbar juga di Gunung Merapi yang merupakan kita. Oke, mungkin sekian waktu dari saya kembalikan ke MC-nya, Rial, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin
membagi sedikit rezekinya bisa langsung menghubungi Imam. Aku sekali lagi mengingatkan kepada seluruh peserta untuk yang belum absensi, tolong segera diisi. Itu untuk kepentingan kami, untuk data kami. Oke, terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah hadir pada edukasi pasar modal, kolaborasi antara KSPM UTY dan pada ID. Sampai berjumpa di hari kedua, tanggal 12 nanti, minggu depan. Semoga nanti kita semua bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Thank you guys. See you next time. Oke, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di minggu depan. Kasih. Mantap. Izin deh. See you semuanya.